Ya. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Jadi sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa terlebih dulu. Sebelum kita belajar, kami kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek dulu sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Bersih. Absen terlebih dahulu ya. Sampai tidak hadir. Iya, Pak. Ini. Semuanya sama. Ya. Perhatikan ya. Baik, sebelum kita melanjuti pembelajaran kita, ingat pembelajaran kita pada minggu lalu ini apa? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman Kepada Nabi dan Rasul. ada yang masih ingat apa itu beriman kepada Nabi dan Rasul? Kembali. Coba jelaskan. Jadi beriman kepada Rasul itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk mendidik manusia. Ya, singkat saja. Baik, adapun tujuan kita belajar hari ini yaitu tentang apa? Ayo taubat. Ayo coba. Jadi tujuan kita belajar hari ini supaya anak semua itu tahu taubat itu apa, hakikatnya, pengertiannya apa, dan cara-cara taubat serta kedudukan dan keutamaan taubat itu. Baik, sebelum kita belajar, saya sedikit terlebih dahulu, silakan berdiri. Bunyinya adalah ayam dan serigala. Jadi kalau ayam yang begini, ya misal contoh ini si Pandi ya, disebut ayam. Teman sebelahnya kelompok begini dan ayamnya bunyi. Gitu ya. Dina, aku pokoknya ini. Ya, teman sebelahnya dan kelompok begini. Tapi kiri kan, Pak? Ya, yang tujuh itu yang bunyi. Jadi itu. Kalau yang serigala, dia itu yang kau, itu yang menuju temannya bunyi kau gini juga. Bisa? Bisa. Nah, coba dulu ya. Jadi Ayo. ini ya. Nah, teman sebelahnya kalau begini. Ya, yang tujuh yang bunyi. Lagi ya. Ya. Ayo. Teman sebelahnya kalau begini. Yang tujuh lagi. Ya, coba lagi. Ayo. Teman. Ya, oke, ganti. Coba, serigala. Ya, serigala. Ya, jadi tujuh itu yang berbunyi, yang teman sebelahnya menggerakkan. Ulang lagi ya. Ayo. Serigala. Biasa lagi yang terakhir. Ayo. Teman sebelahnya gini. Oke, silakan boleh. Terima kasih ya. Baik, pada hari ini kita belajar tentang taubat. Apa itu pengertian taubat? Angkat tangannya, jadi tahu pengertian taubat itu apa?
Apa lagi? Selain mau mengampun. Lagi? Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Ada lagi? Oh, menyesali. Oke. Terus semua ya yang disampaikan teman-temannya tadi. Jadi pengertian taubat itu memohon ampun, mengakui kesalahan, menyesali. Dan pada intinya pengertian taubat itu adalah kembali. Kembali dari apa? Kembali dari salah, kembali kepada yang benar. Itu yang dimaksud dengan taubat. Paham sampai sini? Pengertian taubat. Pada intinya adalah kembali ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian taubat? Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke hakikat taubat. Ada yang tahu hakikat taubat itu apa? Belum, Pak. Tahu. Ya, pada hakikatnya taubat itu adalah menyesalan atau menyesali. Mengapa penyesalan atau menyesali? Karena setelah kita melakukan sebuah kesalahan atau kemaksiatan, hakikat taubat ini adalah menyesali. Artinya kita ini merasa bersalah melakukan sebuah kesalahan atau kemaksiatan itu. Maka inti dari hakikatnya itu adalah penyesalan atau menyesali. Paham sampai sini? Oke. Baik, selanjutnya itu syarat taubat. Ada yang pernah melakukan taubat? Tahu syaratnya bagaimana? Syarat taubat? Bersungguh-sungguh. Kemudian apa lagi? Tidak akan mengulangi. Mengulangi. Ada lagi? Ada. Oke, hampir juga ya apa yang disebutkan tadi. Jadi syarat taubat ini yang pertama itu harus orang Islam ya. Mungkin di agama lain juga harus begitu, agamanya harus agama yang mereka ikuti. Kemudian itu menyesali. Mengapa menyesali? Karena dia melakukan kesalahan itu harus menyesal terlebih dahulu. Jadi kalau tidak menyesal, taubat itu tidak akan sungguh-sungguh, akan diulangi lagi. Kemudian tidak mengulangi. Artinya ketika seseorang itu telah melakukan taubat, dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian itu ikhlas melakukannya. Mengapa harus ikhlas? Lihat enggak? Harus ikhlas melakukannya. Tidak tahu? Tidak. Ikhlas yang dimaksud di sini adalah sungguh-sungguh melakukannya. Ketika kita main-main, artinya kita tidak akan muncul dalam hati itu untuk apa ya? Ketika kita tidak ikhlas itu, maka perasaan bersalah itu masih ada dan ingin mencobanya lagi. Dan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Ya, itu harus ikhlas melakukannya. Di sini ada beberapa cerita ya, sedikit. Ada seseorang pada waktu itu hidupnya ini senang untuk melakukan minum-minuman, menjudi, dan di akhir hidupnya, alhamdulillah ya, hidupnya sedikit susah pada saat sakaratul maut, karena dia itu tidak tobat dekat dengan Allah saja tidak. Maka pada saat sakaratul maut, mereka mau siksa dia sebelum meninggal. Dan ini kisi-kisi dari pertanyaan mereka yang menanya di alam kubur. Mereka apa? Ya, mereka kita dengan dia.
Pertama, malaikat bukan hakim ini menghadap seseorang tersebut, ditanya man rabbuka. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Dipecutlah dia sehingga tubuhnya itu melebur. Kemudian ditanya lagi man rabbuka. Dia jawab sana buanuku. Nah, karena dia bahasa Arab tidak tahu dia bahasa sholat itu bagaimana. Dijawabnya tidak tahu. Dan ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Dia tidak tahu karena dia tidak sholat. Kemudian ditanya lagi, mana nabiuka? Siapa nabimu? Tidak tahu juga. Akhirnya pada di ujung pertanyaan itu dia dikirim ke neraka. Pada intinya pertanyaan-pertanyaan itu akan mudah kita jawab karena kita sholat. Ini apa? Boleh pinjam dulu? Ya. Contoh ya. Tahu rukun Islam ada berapa? Terakhir apa? Orang Islam yang haji masih dikatakan Islam? Orang Islam tidak ada yang haji masih dikatakan Islam? Masih. Kita copot. Selanjutnya keempat. Bayar zakat. Orang yang tidak mampu bayar zakat apa bisa dikatakan seorang Islam? Masih. Kemudian selanjutnya apa? Puasa. Orang yang sakit tidak bisa menahan laparnya, apakah masih bisa dikatakan Islam? Masih. Kemudian terakhir, orang yang tidak sholat, apakah masih bisa dikatakan seorang Islam? Masih. Ini contohnya. Inilah agama Islam. Ketika tidak sholat, itu hilang semuanya. Syahadatnya juga apa? Orang bisa dikatakan seorang Islam, ya awalnya syahadat saja, tapi tidak sholat. Apakah Islamnya bisa berpegang teguh padanya? Tidak. Islamnya tidak ya. Islam kita copot. Nah, jatuh ini Islamnya. Artinya ketika seseorang itu sholat, maka semuanya itu akan mengikuti. Paham ya sampai sini ya? Baik, nanti kedudukan sama pertamaannya itu didiskusikan ya. Dan ini baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Paham sampai sini? Paham. Oke, silakan semuanya bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Berhitung. 1, 2. Oke, silakan kelompoknya masing-masing dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, jadi anak-anak semua ini Bapak ada kertas, ya silakan dibuat mind mapping atau bentuk lainnya ya, atau peta konsep. Ini kertasnya kelompok berapa ini? 1 ini, kelompok 2 ya. Kelompok 1 kebagian mendapat peta konsep, membuat peta konsep tentang pengertian dan syarat. Kelompok 2 tentang hakikat dan kedudukan. Kelompok 1 tentang pengertian dan syarat, kelompok 2 hakikat dan kedudukan. Oke, silakan tutup lingkaran kelompoknya. Nanti yang sudah silakan maju ke depan ya, perwakilan saja. Hakikat kelompok berapa itu? Kelompok 1 pengertian dan syarat. Kelompok 2 hakikat dan kedudukan. Nah, dan mengalami kesusahan ya.
Ya, gantian nanti aku ke satu juga kalau jadi silakan apa yang telah dibuat. Jadi pengertian taubat itu memohon ampun dan mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya. Dan syarat-syaratnya yaitu Islam, bersungguh-sungguh, tidak mengulangi dan ikhlas. Jadi sudah beri perkenalan dari AC ini berapa kira-kira nilainya? 70. 70. Oke, 70. Mulai 95 ya. Oke, silakan kelompok 2. Maju. Jadi hakikat dari taubat itu adalah perbuatan akal, hati dan sungguh sekaligus. Lalu kedudukan dari taubat itu menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau. Oke, baik bagus ya. Terima kasih. Jelaskan. 50 berapa? Berapa plus 1 pilih? 165. Ayo kompak berapa? 65. Kayaknya dendam nih ya. Kecil itu Pak, tidak nampak. Oh, tidak nampak. Tapi bapak samanya 95. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Baik, silakan kembali pada satunya. Mau main game tidak? Mau. Oke, ini bapak ada kotak. Nanti diisi ya jawabannya. Cuma satu soal. Silakan berbagi pokoknya 1 sampai 2. Hitungan dari belakang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Silakan berbaris berbadan ya. Satu Satu di sini, dua di sini. Ini pegang pena semuanya? Semuanya. Ya, semuanya. Tidak ada yang Oke, sudah siap? ya. Itu kan satu kotak, satu kotak. Jadi setiap orang mengisi satu kata dari jawaban. Jadi jawabannya ya. Jadi soal ini soalnya adalah taubat apa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya. Satu kata. Ya, satu orang satu kata. Langsung ke belakang. Baik. Terus ya kembali depan belakang depan belakang. Satu kotak satu kata. Satu kotak satu kata. Ya satu huruf satu huruf. Sama ya. Satu kotak satu huruf. Gantian ya, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, sampai ke orang terakhir, kembali lagi ke depan. Nah, sebenarnya harus pas ya ini ya, tahu Pak. Ini pokoknya sudah. Oke, kita lihat dari kelompok 1. Oke, kita lihat dulu dari kelompok 1 ini. Boleh ya. Merupakan tim itu lebih diutamakan. Taubat yang dilakukan oleh tersebut tidak akan mengulanginya adalah taubatan nasuha. Kita lihat hurufnya. N Pak tambahkan. Taubat. Taubatan. Oh iya ada. Taubat. Oke, taubat. Nasuha. Double I. Salah tadi Pak. Ini kan ada 14 kata. Itu ada jawabannya Pak. Taubatan nasuha itu 14 huruf. Taubat. Nah. Taubatan nasuha. Iya, harusnya saya itu tadi tapi
yang ini ya. Seharusnya taubat terlebih dahulu baru nasuha. Ini nasuha dulu dan kemudian taubat. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat itu ya. Nanti nomor 1 berapa? 2. Ya, bagus saya bertanya ya. Nomor 2 ada. Semuanya bagus Pak. Ada yang mau ini? Nanti ya, mari terlebih dahulu bagaimana? Ya, maju semua. Masih banyak Pak, partisipasi hati kami ya. Silakan rajin lagi ya. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya pada siapa ini di depan? Ya, apa itu taubat? Mengakui dan mengakui kesalahannya. Ada intinya mengampun dan Mengakui kesalahan. Baik, itulah ya taubat yang dilakukan ini. Dari penjelasan dari awal ayat ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu taubat, syaratnya, keharusan, kedudukan, keutamaan, ada yang bisa menyimpulkan? Katakan ya, siapa namanya? Semangat. Jadi silakan. Baiklah, adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, ayo bertobat. Taubat itu adalah mohon ampun atau mengakui kesalahan. Syarat taubat itu yang pertama itu harus ikhlas, tidak mengulangi kembali, ikhlas. Hakikat taubat itu penyesalan atau menyesali. Baik, maksud ya. Baik, kesimpulan dari Bapak tentang taubat adalah mohon ampun, mengakui kesalahan dan kembali maksud adalah kembali dari jalan salah pada jalan yang benar. Kemudian syaratnya itu tadi ini ya adalah kalau Islam melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi dan ikhlas melakukannya. Hakikatnya itu karena ada yang penyesalan atau menyesali. Jadi kedudukan taubat ini ada 3. Itu yang pertama, perkenalan dan akhir. Jadi yang pertama adalah kita mengawali kesalahan itu karena menyesal dan ingin bertobat. Dan di akhir seperti sakaratul maut. Tentu seorang itu ingin bertobat di akhir sakaratul mautnya. Kemudian keutamaannya itu banyak tadi ya. Bapak punya pesan pada anak semua bisa diberikan motivasi. Jika ada niat maka lakukanlah dengan usaha dan diiringi dengan bismillah. Semoga dengan bismillah akan menjadi alhamdulillah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, uang kepada ketua doa terlebih dahulu. Sebelum mulai